Halo halo halo, jumpa lagi bersama saya Ben, Mister Ben. Kita akan belajar kembali pelajaran agama, agama Katolik. Kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang harus kita perjuangkan. Apa saja itu? Salah satunya adalah keadilan. Jika kita berbicara tentang keadilan, adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Misalkan, hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memiliki sesuatu, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Keadilan itu menunjuk kepada 3 hal. Ya, yang pertama, yang ketiganya itu ada keadaan. Keadaan itu artinya adalah bahwa semua pihak memperoleh hak mereka dan diperlakukan sama. Semua orang menuntut untuk diperlakukan sama, keadaan yang sama. Yang kedua, keadilan tuntutan. Menuntut agar situasi yang adil itu diciptakan untuk semua orang. Dan semua orang hendaknya menjaga atau menjauhkan diri dari tindakan tidak adil. Yang ketiga adalah keadilan keutamaan, yaitu sikap dan tekad untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang adil. Keadilan pun ada 3 jenis. Ini sering ada di ujian. Ya, pertama adalah komutatif, menuntut kesamaan dalam hal pertukaran. Misalkan kita beli barang atau membeli sesuatu dengan nilai jumlah yang sama, nilai uang yang sama, kita memperoleh barang yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, kesamaan. Jadi apa yang istilahnya kayak barter, tapi tidak seperti barter juga. Misalkan kita melakukan sesuatu bekerja dan dibayar dengan upah yang sesuai dengan kesepakatan. Kedua adalah distributif, menuntut kesamaan dalam membagikan hal yang menguntungkan atau dalam hal yang menuntut pengorbanan juga harus dibagi secara merata. Misalkan bangsa dan negara ini kita memiliki harta kekayaan dalam bangsa dan negara, maka kekayaan itu dapat digunakan secara bersama-sama. Bersama-sama artinya apa? Artinya bahwa semua orang itu mendapatkan hak yang sama. Legal, menuntut kesamaan hak dan kewajiban terhadap semua warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya apa? Artinya apakah dia anak seorang pejabat atau anak orang miskin, di hadapan sama, di hadapan hukum, mereka memperoleh hak yang sama. Kemudian kita lihat juga ada hal lain yaitu keadilan individu dan keadilan sosial. Ini agak case per case ya, per kasus. Artinya keadilan individu adalah kemauan itu bersifat adil atau tidak juga tentukan oleh struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, keadaan tergantung pada pribadi masing-masing. Misalkan saya memperkerjakan orang yang saya kenal, misalkan keponakan saya bekerja pada saya. Saya memberikan upah yang lebih tinggi dari lainnya, itu karena personal pribadi saya, karena saya menginginkan itu. Yang kedua adalah keadilan sosial. Perwujudan keadilan yang tergantung pada situasi dan proses politik, ekonomi, dan budaya. Misalkan seorang buruh tidak hanya bergantung pada rasa keadilan majikan, tetapi juga tergantung pada politik yang ada. Jika politiknya bagus, maka dia akan tetap bekerja. Seluruh buruh mendapatkan pekerjaan. Tetapi jika negara itu mengalami suatu krisis, yang terjadi adalah semua orang yang bekerja atau buruh itu juga sama-sama kehilangan pekerjaan. Jika kita berbicara tentang bentuk-bentuk ketidakadilan, ada beberapa hal, yaitu misalkan perampasan, pencurian, perampokan, dan korupsi, pemerasan dan manipulatif atau rekayasa, keengganan membayar hutang termasuk kredit macet yang berbuntut pada merugikan rakyat. Ini penting ini, karena ketika kita meminjam meminjam uang dalam banyak kepada bank, karena bank itu kan sebenarnya tidak menyimpan uang, hanya menyimpan data. Jadi ketika kita pinjam uang, kemudian kita lupa mengembalikan, maka uang yang masuk itu tidak dapat dipinjamkan atau digunakan oleh orang-orang lain. Di dunia ini kadang-kadang kita harus melihat sesuatu itu berdasarkan akar masalah, misalkan ketidakadilan. Akarnya misalkan adalah karena kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh struktur sosial politik, ekonomi, budaya yang tidak adil. Kemiskinan itu ya, dari sistemnya yang nggak benar. Kemudian sikap diskriminatif dan tidak berkemanusiaan terhadap kaum perempuan dan para pendatang. Kita lewati ini.
Nah, mengapa kita harus memperjuangkan keadilan? Karena keadilan dalam masyarakat adalah sesuatu yang paling utama, yang paling mendasar. Jika prinsip ini tergoyang, maka yang terjadi adalah bisa perang atau berpengaruh pada perdamaian dunia. Ya. Pola pendekatan untuk menegakkan keadilan, kita harus kalau kita ingin menegakkan keadilan, kita mempunyai step-step yang harus kita hidupi, yang kita jalani. Pertama, kita harus mempelajari dengan baik masalah hak-hak dasar manusia. Kita harus tahu hak dasar manusia itu apa. Jika kita tidak mengetahui hak tersebut, maka itu sulit untuk ditegakkan. Yang kedua, keadilan hanya dapat diperjuangkan dengan memberdayakan mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Tidak cukup dengan karya belas kasih, para korban harus disadarkan tentang situasi sebenarnya. Artinya bahwa kalau para korban tidak merasa bahwa keadaan itu perlu, maka kita tidak akan bisa memperjuangkan keadilan. Tapi jika mereka mau, mereka terpanggil untuk menegakkan keadilan, maka keadilan dapat ditegakkan bersama-sama. Cara bertindak yang tepat adalah dengan memberikan suatu kesaksian hidup melalui keterlibatan untuk mencapai keadilan dalam diri sendiri terlebih dahulu. Tidak mungkin kita mengatakan keadilan kalau kita sendiri tidak adil terhadap diri kita sendiri, bahkan terhadap orang-orang sekitar kita. Ya, pertama kita harus adil dengan situasi lingkaran kecil kita dulu, circle kecil kita, keluarga. Usaha memperjuangkan keadilan dan kesetiakawanan dengan mereka yang diperlakukan dengan tidak adil hendaknya tidak dilaksanakan tanpa dengan kekerasan. Karena kekerasan akan menimbulkan kekerasan yang baru. Nah, inilah yang perlu kita pahami tentang keadilan, bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang esensi dalam hidup manusia. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah.